Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan latihan tes SKB untuk guru pendidikan agama Islam ya, guru PAI ya. Langsung saja kita masuk ke soal yang ke-31. Orang yang melupakan ajaran dan tuntunan Allah dan Allah menjadikan orang itu lupa kepada diri mereka sendiri dinamakan A. Fasik, B. Ujub, C. Riya, D. Iri hati, E. Hasud. Kita akan bahas satu persatu di sini. Yang fasik di sini adalah orang yang melupakan ajaran dan tuntunan Allah, dan Allah akan menjadikan orang itu lupa kepada dirinya sendiri. Jadi jelas ini jawabannya adalah pilihan jawaban yang A. Tapi kita akan berikan pengertian yang lain untuk ujub sampai dengan hasud. Untuk ujub di sini adalah membanggakan diri sendiri dan segala yang dimilikinya. Ia lupa bahwa ia tercipta oleh Allah dengan segala kelebihan dan kekurangan yang seharusnya disyukuri. Sedangkan riya di sini adalah pamer atau menampilkan diri dalam beramal agar dilihat orang dengan tujuannya adalah untuk mendapatkan pujian. Sedangkan pilihan jawaban yang D, iri hati, adalah perasaan kurang senang melihat kelebihan atau keberhasilan orang lain. Sikap dengki mengembangkan sikap iri hati. Kemudian pilihan jawaban yang E, hasud, di sini adalah perasaan yang timbul dalam diri seseorang setelah memandang sesuatu yang tidak dimilikinya, tetapi dimiliki oleh orang lain. Kemudian ia menyebarkan berita bahwa yang diperoleh oleh orang lain itu diperoleh dengan cara yang tidak wajar. Jadi di soal nomor 31 jawaban yang benar adalah pilihan jawaban yang A. Selanjutnya di soal nomor 32. Jika seseorang telah mampu menikah dan jika tidak dilaksanakan akan terjatuh pada perzinahan, hukum nikah adalah A. Sunnah, B. Wajib, C. Makruh, D. Mubah, E. Haram. Oke, di sini hukum nikah ada 5. Sunnah, wajib, mubah, makruh, dan haram. Sunnah, jika seseorang telah mampu dan berkehendak untuk menikah. Wajib, apabila seseorang telah mampu menikah dan jika tidak dilaksanakan akan terjatuh pada perzinahan, maka hukumnya adalah wajib. Sedangkan jika seseorang tidak terdesak oleh hal-hal yang mengharuskan atau mengharamkan nikah, maka hukumnya adalah mubah. Sedangkan makruh adalah jika seseorang tidak mampu untuk menikah, baik tidak mampu dalam hal biaya maupun dalam hal mental. Kemudian yang hukumnya haram adalah jika seseorang itu berkeinginan menikah dengan niat menyakiti atau berbuat aniaya, hukumnya adalah haram. Yang ditanyakan soal adalah mampu menikah dan jika tidak dilaksanakan akan terjatuh pada perzinahan, maka hukumnya adalah wajib. Pilihan jawaban yang B. Selanjutnya di nomor 33, rukun nikah adalah A. Calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali, 2 orang saksi dan ijab kabul. B. Calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali, 2 orang saksi, mahar, dan ijab kabul. C. Calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali, 3 orang saksi, dan ijab kabul. D. Calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali, 3 orang saksi, mahar, dan ijab kabul. E. Calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali dari mempelai laki-laki, 2 orang saksi, dan ijab kabul. Rukun nikah adalah calon mempelai laki-laki, kemudian ada calon mempelai perempuan, wali, 2 orang saksi, dan ijab kabul. Jawabannya adalah pilihan jawaban yang A. Selanjutnya di soal nomor 34. Urutan pertama orang yang berhak menjadi wali dalam pernikahan adalah A. Ayah, B. Kakek, C. Saudara laki-laki kandung, D. Saudara laki-laki sebapak, E. Paman. Urutan pertama yang ditanyakan. Oke, kita akan bahas. Urutan orang yang berhak menjadi wali dalam pernikahan adalah yang pertama adalah ayah, yang kedua kakek, yang ketiga saudara laki-laki sekandung, 4 saudara laki-laki sebapak, 5 keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, 5 keponakan saudara laki-laki dari saudara laki-laki sebapak, 7 paman,
8 saudara sepupu laki-laki dari pihak bapak, 9 hakim. Jadi urutan pertama orang yang berhak menjadi wali dalam pernikahan adalah A, ayah. Selanjutnya di soal nomor 35. Di soal nomor 35 di sini alasan seseorang untuk meminang ada beberapa hal. Alasan utamanya adalah A, kecantikan, B, kekayaan, C, terkenal, D, agama, atau E, nasabnya. Oke, kita akan berikan di sini ketika meminang wanita harus memperhatikan beberapa alasan ini. Yang pertama, kuat karena kuat agamanya. Yang kedua, karena berakhlak baik dan mulia. Yang ketiga, ringan maharnya. Yang keempat, banyak anaknya. Yang kelima, masih gadis. 6, dari keturunan yang baik. 7, bukan keluarga dekat. Nah, jadi di soal nomor 35, alasan seseorang untuk meminang ada beberapa hal. Alasan utamanya adalah karena agamanya. Jawabannya adalah pilihan jawaban yang D. Selanjutnya di soal nomor 36. Kewajiban suami yang terdapat dalam Quran surat At-Talaq ayat 6-7 adalah A, membayar mahar, B, memberikan nafkah lahir dan batin, C, menggauli istri dengan rasa kasih dan sayang, D, memimpin, membimbing, dan mengarahkan keluarga ke jalan yang diridhai Allah, E, melindungi istri dari ancaman dan mewujudkan rumah tangga yang tentram. Yang ditanyakan adalah pada Quran surat At-Talaq ayat 6-7. Kewajiban suami yang pertama adalah membayar mahar, yang kedua adalah memberikan nafkah lahir dan batin. Ini yang ditanyakan di soal. Poin yang ketiga, menggauli istri dengan rasa kasih sayang. Quran surat An-Nisa ayat 19. 4. Memimpin, membimbing, dan mengarahkan keluarga ke jalan yang diridhai Allah. Yang kelima, melindungi istri dari ancaman dan mewujudkan rumah tangga yang tentram. Quran surat An-Nisa ayat 34. Sopan dan hormat kepada orang tua, baik mertua maupun keluarga. Jadi jawabannya adalah pilihan jawaban yang B. Lanjut kita di soal nomor 37. Kewajiban bersama. Nah, yang ditanyakan adalah kewajiban bersama seorang suami dan istri adalah kewajiban bersamanya. A, menjaga diri, keluarga, dan rumah tangga. B, memimpin, membimbing, dan mengarahkan keluarga ke jalan yang diridhai Allah. C, memberikan nafkah lahir dan batin. D, berkarir bersama. E, memelihara dan mendidik anak, mengajarkan agama dan akhlak. Oke, kewajiban bersama suami dan istri. Yang pertama adalah memelihara dan mendidik anak, mengajarkan agama dan akhlak. Jelas jawabannya adalah pilihan jawaban yang E. Kewajiban bersama suami istri yang lain adalah bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan hidup anak. Yang ketiga, berbuat baik kepada semua keluarga, baik dari pihak suami maupun dari pihak istri. Jadi di soal nomor 37, kewajiban bersama seorang suami dan istri adalah memelihara dan mendidik anak, mengajarkan agama dan akhlak. Selanjutnya di soal nomor 38. Di soal nomor 38 di sini memutuskan tali perkawinan yang sah oleh seorang suami dengan kata-kata tertentu yang mengandung arti perceraian disebut A, iddah, B, khulu, C, fasak, D, talak, E, rujuk. Kita akan bahas satu persatu di kelima pilihan jawaban ini. Dari iddah. Masa iddah adalah masa atau waktu untuk menunggu bagi wanita yang ditalak oleh suami atau ditinggal mati suaminya agar diketahui ia hamil atau tidak. Sedangkan khulu adalah talak yang dijatuhkan kepada suami karena mengabulkan permintaan istri dengan cara membayar tebusan dari istri kepada suami. Sedangkan fasak di sini adalah talak yang terjadi karena hakim memutuskannya atas pengaduan suami atau istri. Sedangkan arti talak sendiri adalah memutuskan tali perkawinan yang sah oleh seorang suami dengan kata-kata tertentu yang mengandung arti perceraian. Sementara rujuk adalah kembalinya suami kepada istri yang ditalak raji untuk bersama kembali dalam masa iddah tanpa mengadakan akad nikah baru. Jadi di soal nomor 38 di sini memutuskan tali perkawinan yang sah oleh seorang suami dengan kata-kata tertentu yang mengandung arti perceraian disebut dengan talak. Pilihan jawaban yang D. Selanjutnya di soal nomor 39 ya. Iddahnya istri yang ditalak suami atau ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil adalah A, 3 kali suci, B, 3 bulan, C, sampai melahirkan, D, 4 bulan 10 hari, E, 4 bulan 14 hari. Oke, kita akan bahas satu persatu.
iddah 3 kali suci atau disebut dengan quru, yaitu berlaku pada istri yang ditalak suami yang masih hidup dan istri pada masa haid. Sedangkan iddah 3 bulan yaitu berlaku pada istri yang ditalak suami yang masih hidup dan istri sudah berhenti haid atau sudah memasuki masa menopause. Kemudian iddah sampai melahirkan yaitu berlaku pada istri yang ditalak oleh suami atau ditinggal mati suami dalam keadaan hamil. Kemudian iddah 4 bulan 10 hari yaitu berlaku pada istri yang ditinggal suami dalam keadaan tidak hamil. Yang ditanyakan di soal adalah iddahnya istri yang ditalak oleh suami atau ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil adalah sampai melahirkan. Pilihan jawaban yang C ya. Oke, lanjut di soal nomor 40. Hukum asal rujuk adalah boleh atau mubah, tetapi dapat berubah menjadi sunnah jika A. bertujuan memperbaiki hubungan yang retak, B. menyebabkan kemunduran dan talak satu lebih bermanfaat, C. menyebabkan istri lebih teraniaya, D. keluarga si suami tidak mendukung, E. istri dipaksa si suami untuk rujuk. Hukum asal rujuk adalah boleh atau mubah, namun dapat berubah menjadi sunnah apabila bertujuan untuk memperbaiki hubungan yang retak. Bisa berubah menjadi makruh jika rujuk menyebabkan kemudorotan dan talak satu lebih bermanfaat. Dan bisa merubah menjadi haram jika rujuk menyebabkan istri lebih teraniaya. Yang ditanyakan di soal adalah hukum asal rujuk adalah boleh atau mubah, tetapi dapat berubah menjadi sunnah jika bertujuan memperbaiki hubungan yang retak. Di pilihan jawaban yang B, menyebabkan kemunduran ya, dan talak kemudorotan di sini dan talak satu lebih bermanfaat di sini adalah makruh, berubah menjadi makruh. Di pilihan jawaban yang C, menyebabkan istri lebih teraniaya, di sini adalah hukum asal rujuk menjadi haram. Gitu ya. Oke, demikian latihan sederhana ya. Tes SKB untuk guru pendidikan agama Islam. Semoga video sederhana ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa like, subscribe, bagikan jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih.